Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Kimia dengan dosen pengampu Pandu Jati Laksono MPD Win Raden Fatah Palembang dengan materi senyawa hidrokarbon kelas 11. Baiklah, menuju ke materi, yaitu kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon C dan unsur hidrogen H. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berikatan dengan rantai tersebut. Baiklah anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan apa itu pengertian senyawa hidrokarbon. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekhasan dari senyawa hidrokarbon. Baiklah, kita beralih ke materi kekhasan hidrokarbon. Yang pertama, atom karbon mempunyai nomor atom 6 dengan elektron valensi 4. Nah, kemudian anak-anak, keempat elektron valensi membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain, membentuk ikatan kovalen. Keempat elektron valensi ini dapat digambarkan sebagai tangan ikatan. Kedua, 4 ikatan tangan yang dimiliki atom karbon dapat membentuk rantai dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Setiap kemungkinan menghasilkan satu jenis senyawa. Maka semakin banyak kemungkinan, semakin banyak jenis senyawa yang bisa dibentuk oleh atom karbon. Berikut adalah salah satu contohnya. Jadi anak-anak, semakin banyak kemungkinan ikatan tangan yang dimiliki atom karbon, maka semakin banyak jenis senyawa yang bisa dibentuk oleh atom karbon. Nah, jadi sudah cukup jelas ya mengenai kekhasan karbon tadi, yaitu yang mempunyai nomor atom 6 dan elektron valensi 4. Yang nantinya 4 elektron tersebut menjadi ikatan tangan dari atom karbon. Baiklah, kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis atom. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis atom. Yang pertama itu ada yang namanya atom C primer, atom C sekunder, dan atom C tersier, sama atom C kuartener. Apa sih itu? Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, atom C primer. Atom C primer adalah atom karbon yang hanya terikat pada satu atom karbon lainnya. Mengapa bisa disebut demikian? Coba perhatikan gambar berikut. Atom C yang ini mengikat atom C yang ini. Jadi dia hanya mengikat satu atom C. Makanya dia disebut sebagai atom C primer. Kedua, atom C sekunder. Atom C sekunder adalah atom karbon yang terikat pada dua atom karbon yang lainnya. Mengapa bisa disebut demikian? Sama halnya seperti atom C primer tadi. Namun dia hanya mengikat satu atom karbon yang lainnya. Nah, kalau ini ada dua, yaitu di sini dan di sini. Ketiga, atom C tersier. Atom C tersier adalah atom karbon yang terikat pada 3 atom karbon yang lainnya. Nah, yang ini juga sama halnya seperti yang atom C sekunder tadi. Tapi di atom C primer dia mengikat 3 atom C lainnya, yaitu yang ini, dan yang ini. Keempat, atom C kuartener. Atom C kuartener adalah atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon yang lainnya. Mengapa bisa disebut demikian? Karena atom C ini diikat oleh 4 atom karbon yang lainnya, yaitu yang ini, dan yang ini. Jadi semuanya berikatan. Baiklah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Berdasarkan rantai karbon tersebut, yang termasuk atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener adalah, bonggo dijawab ya. Baiklah, langsung saja ya kita jawab bersama. Jadi, atom C primer yang terdapat pada nomor 1, 5, 6, 9, dan 10. Jadi atom C primer ini hanyalah yang mengikat satu atom karbon yang lainnya.
Oke, sekarang kita jawab yang kedua, yaitu atom C sekunder. Ayo yang tahu, silakan yuk dijawab. Ya, benar sekali. Jadi, atom C sekunder yang terdapat pada nomor 2, 3, dan 7. Oke, sekarang kita jawabannya nomor 3 ya, atom C tersier. Yang mana coba? Ya, pinter banget anak-anak ya, yaitu yang nomor 8 yang mengikat 3 atom C yang lainnya. Baiklah, sekarang kita menjawab soalan yang terakhir, yaitu atom C kuartener. Jadi, yang mana coba jawabannya? Ya, benar sekali, yaitu di nomor 4 karena dia mengikat 4 atom karbon yang lainnya. Baiklah anak-anak, itu tadi sedikit materi mengenai kekhasan atom karbon. Sekarang kita beralih ke klasifikasi hidrokarbon. Yuk simak penjelasannya. Klasifikasi hidrokarbon. Berdasarkan jenis ikatan antara karbon, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh di sini merupakan ikatan kovalen tunggal. Jadi, dia hanya mempunyai ikatan rangkap 1. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh merupakan hidrokarbon yang terdapat 1 atau lebih ikatan rangkap ataupun rangkap 3. Nah, anak-anak, tadi itu merupakan klasifikasi hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya. Sekarang kita akan membahas berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Ada apa saja di sini? Yang pertama ada hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, dan hidrokarbon aromatik. Seperti apa sih bentuknya? Yuk simak penjelasannya lebih lanjut. Pertama, hidrokarbon rantai terbuka atau alifatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai karbon terbuka, baik lurus, bercabang, berikatan tunggal, atau berikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Maksud rantai terbuka di sini ialah rantai tidak bertemu antar ujungnya, jenuh maupun tidak jenuh, baik bercabang maupun tidak. Nah, jadi rantai ini tetap terbuka dan tidak tertutup seperti aromatik dan alisiklik. Kedua, hidrokarbon asiklik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai tertutup yang mengandung ikatan jenuh atau tidak jenuh atau dapat ditulis. Ketiga, hidrokarbon aromatik, yaitu senyawa hidrokarbon dengan rantai tertutup yang membentuk cincin benzena atau terdapat ikatan rangkap dan tunggal yang bergantian atau dapat ditulis. Nah, tadi sudah kita dengar ya secara bersama penjelasan dari Bapak mengenai klasifikasi hidrokarbon. Selanjutnya kita akan mempelajari tata nama senyawa hidrokarbon alifatik. Yuk simak penjelasannya. Senyawa hidrokarbon alifatik yang pertama adalah alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh atau rangkap tunggal. Alkana mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Berikut adalah contoh tabel tata penamaan senyawa alkana. Berikut adalah tata penamaan alkana. Yang pertama, cari rantai terpanjang dari alkana atau rantai utama. Kedua, tentukan cabang dari alkana atau alkyl group. Ketiga, beri nomor rantai utama dari yang paling dekat dengan cabang. Keempat, gunakan kapital untuk huruf pertama saja. Dan yang kelima, tuliskan dengan tanda koma dan hyphen sesuai kebutuhan. Baiklah, sebelum kita beralih ke contoh soal, perhatikan rantai cabang berikut. Rantai cabang yang ini CH3 dinamakan sebagai metil dan rantai cabang C2H3 dinamakan etil. Contoh soal, berikan nama pada rantai karbon berikut ini. Harap diingat ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah penentuan rantai utama. Setelah selesai menentukan rantai utama, kemudian berikan penomoran pada atom karbon yang dekat dengan rantai cabang.
Baiklah, sekarang didapatlah jawaban yang pertama adalah 3 metilheksana. Karena ada salah satu rantai cabang CH3 dan jumlah rantai utamanya adalah 6. Jika lihat dari tabel tadi, namanya adalah heksana. Makanya diberi nama 3 metilheksana. Baiklah, jawaban nomor 2 didapatlah 3 etilheptana. Mengapa 3 etilheptana? Karena ada rantai cabang C2H3 dan jumlah rantai karbonnya adalah 7. Jadi namanya adalah 3 etilheptana. Oh iya anak-anak, perlu diingat ya, rantai karbon dengan 2 atau lebih cabang, jika terdapat 2 cabang yang sama, maka diberikan awalan di, tri, tetra, 5. 2 itu kalau 2 cabang yang sama, 3 jika ada 3 cabang yang sama, dan 4 jika ada yang cabangnya sama lagi. Senyawa hidrokarbon alifatik kedua adalah alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Alkena mempunyai rumus umum CnH2n. Artinya, pada senyawa alkena untuk setiap N atom C akan berikatan dengan 2 N atom H. Berikut adalah tabel tata nama penamaan senyawa alkena. Selanjutnya adalah tata nama alkena. Cara pertama yaitu rantai induk diambil rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 diberi nomor sekecil mungkin. Jadi, yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2 diberi nomor paling kecil yaitu 1. Nah, untuk penamaannya, hidrokarbon alkena ini hampir sama dengan senyawa alkana. Jadi, bedanya hanya di akhirannya. Kalau alkana akhirnya ana, kalau alkena akhirannya adalah ena. Contoh soal, berikan nama pada struktur senyawa berikut. Nah, inilah jawabannya. Jadi, coba perhatikan penomoran pada senyawa alkena ya. Berbeda dengan alkana, kalau alkana penomoran yang paling kecil dimulai yang paling dekat dengan rantai cabang. Kalau yang alkena, penomoran paling kecil itu dimulai yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Nah, jadi dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2 ya. Dan didapatlah hasilnya adalah 2,5 dimetil 2 heptena. Dan yang terakhir adalah alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada rantai karbonnya. Alkuna mempunyai rumus umum CnH2n-2. Jadi setiap N atom C akan berikatan dengan 2 N dikurang 2 atom H. Berikut adalah tabel tata penamaan senyawa alkuna. Tata penamaan alkuna. Nah, tata penamaan alkuna ini sangat sama seperti tata penamaan alkena. Jadi, rantai induknya itu diambil dari rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Ikatan rangkap 3 diberi nomor sekecil mungkin. Selanjutnya, contoh soal. Nah, ini sangat sama sekali ya dengan contoh soal yang si alkena itu tadi. Jadi penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, terdapatlah penomorannya ini satunya dari sebelah kiri. Didapatlah jawabannya adalah 4 metil 1 pentuna. Wah, akhirnya dengan berakhirnya materi itu tadi, maka berakhirlah pula pertemuan kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga pelajaran yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kalian mengerti. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.